Kita nggak bisa milih lahir dari mana. Kita nggak bisa milih kulit kita hitam, putih, atau kuning langsat. Kita sudah terbentuk dari apa yang sudah diturunkan dari orang tua kita, dari lingkungan. Dari yang membentuk pigmen kulit kita akan menjadi warna apa. Dari gurun pasir yang menjadikan kebutuhan bulu mata lebih panjang. Dari tiupan angin pesisir yang membuat suara kita lebih lantang. Kita terlahir berbeda. Dari desa hingga ke kota. Yang pada akhirnya, kita memiliki kesempatan yang berbeda pula. Apa? Tarik. 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 Iya, terus. Aku tinggal di Jambi, kota kecil yang bagiku nyaman, Yan. Makanannya juara, orang-orangnya dikit yang jahat, banyak yang baik. Punya banyak cerita, punya sejarah yang dalam pula. Mulai dari candinya, dari rumah panggungnya, dari kehidupan tepi aeknya. Dari lahir aku di sini, Jo. Lata minum aek batang hari tuh. Mitosnya kalau lata minum aek batang hari nak kemanapun kau, kayak balik lagi itulah. Cuma ada satu hal yang aku masih bertanya-tanya. Kenapa orang seberang sengaja tidak bisa ngomong R ya? Tapi bukan cadel. Tahu dak kenapa? Sorry ya. Aku namain kamar ini ruang nostalgia karena ya banyak barang-barang yang dari zaman dulu gitu. Kayak jam itu. Terus ada kaset pita. Terus buku-buku lama. Aku suka bukan koleksi sih, tapi suka beli-beli barang lama gitu. Jam-jam, aku kan jam vintage. Dan aku hobi aja dengan sejarah-sejarah gitu. Apalagi barang-barang yang sentimental gitu. Jambi itu di mana, Bang? Jambi itu di Sumatera. Kalau bagiannya kayak Sumatera Tengah. Zaman sekarang, kita tuh dituntut untuk tahu semua hal. Walaupun taunya dikit-dikit aja. Padahal belum tentu. Sama seperti apa yang aku rasakan di kampungku. Segala keterbatasan, dari kekurangan referensi, dari terbatasnya tempat bertukar pikiran, maka terlahirlah skill set yang luas pula. Merangkap menjadi apa saja, namun tidak kuat di satu hal. Mengambang, menuju pencarian jati diri. Aku sadar, ternyata bukan di kampung saja yang bakal ada hiring yang punya subbab skill gitu. Misal, kalau dibilang bisa bikin video, bisa. Tapi kamu bisa desain juga kan? Bisa pakai Canva juga dong. Bisa nulis juga kan? Bisa benerin AC kan? Mudahlah kan itu. Zaman industri seperti sekarang, kantor atau perusahaan lebih memilih orang-orang yang punya skill set banyak daripada merekrut orang yang lebih banyak lagi. Dengan kompensasi gaji yang lebih besar. Berbanding dengan job desk yang melimpah pula. Kil, foto yang ini itu kan bisa di AI-in, bisa lebih Jelas. Coba. Bahkan bisa foto aslinya saya tahu, foto Pawen. paspor hajinya itu emang. Dulu, dulu, kita pakai sensor.
Pernah nebang pakai beliung, sudah tebang. Sudah itu buat serampahan, namanya serampahan itu tinggi. Jadi kayu itu bintang di atas, pakai lagi kayu besar. Di atas orang, di bawah orang. Terus gitu. Langsung di situlah. Iya, cepat itulah. Jadilah apa gitu ya. Jadi daerah-daerah yang kehidupannya bergantung sama air pasti berdampingan juga dengan pohon yang tahan air. Kalimantan ulin kan, Sumatera bulian kan, dan artinya ada kan bulian saya nggak kenal di Jawa tuh kan, gitu kan, nggak kenal. Ada paling terkenal kan kalau di Jawa jati kan, artinya alamnya banjir tapi alamnya juga menyediakan orang bisa hidup dengan kondisi itu kan. Ukur dari tahun 55 buat rumah ini kan. Jadi banjir tahun 55 itu yang paling tertinggi. Itulah orang buat rumah. Patokannya itulah. Ya. Patokan itu. 80% Jambi kan? Iya bahasanya tuh agak beda. Ada lahirnya di gudang gitu kan, gudang dulu kan orang gabah apa kan? Namanya gudang. Sebenarnya itu kok ngaji gudang gitu. Wak perot. Iya. Merot BKB kan? Go. Apa sih? Dia ngerti ya? Apem. Pulau dari pakai. Tapi sebenarnya apa guna yang kita persiapkan seheboh ini itu? Apa ujungnya? Apa tujuannya ya? Mungkin jawabannya bisa dikaitkan dengan 3 kata. Industri, relevansi, dan mati. Abang dari kapan sih bang mainan gini nih? Dari pas di Bandung dulu. Tahun berapa? Mbak 2014. Dari abang player ingat dah sudah berapa banyak yang abang digitalisasiin? Ya digitalisasi kaset. Kita kaset. Kalau vinil belum. Karena alasannya kemarin belum dapat proper untuk ini kan berpengaruh nih jarum. Ya suaranya ya. Suara dia harus cari jarum yang apa? Yang bisa ngambil sensor yang bagus gitu. Kalau kaset sudah karena kaset gampang. Kalau kaset sudah. Ini apa? Yang tadi. Ini Jack Lemmer. Oh iya. Ini semua instrumen semua lah. Tapi dijelasin loh. Definisinya tuh. Oh ini yang abang bilang mereka ada deskripsi ini nih. Harusnya kan ditulis sih semua. Tinggal di scan by padahal. Ini juga ada definisinya. Ya, nah itu lengkap semua. Iya. Penggunaan recording nih, piano, mikrofon dia pakai apa semua. Bagaikan musik, musik punya genre. Genre itu populer pada tahunnya masing-masing. Namun, ada genre-genre tua yang tetap diminati dan populer hingga kini. Kenapa? Karena masih relevan. Karena masih banyak yang butuh referensi. Karena tren-tren baru menganggap lagu dan genre tua itu cool dan vintage. Lalu bangkit lagi lagu-lagu lama ini. Sebaliknya, hidup di industri kreatif, jika sudah tidak relevan, ditinggalkan, diganti lagi dengan yang baru. Begitu seterusnya. Aku menyadari, ketika ingin ngobrol sama orang lain, setidaknya itu kita punya hobi yang sama. Pekerjaan yang mirip,
atau nasib yang serupa. Barulah bisa nyambung tuh ngobrol sama seseorang. Dari zaman 2008, zaman ada musik-musik kayak di SCTV dan lain-lain. Ya. Yang modelan kayak Kangen Band The Massive ada yang dari Jambi. Nggak ada yang naik. Nggak ada yang naik dari Jambi. Rata-rata dari Palembang, Pekanbaru, Medan. Yang musik-musik yang mini-mini yang lama-lama lah ya. Sedangkan di Jambi itu dari dulu udah ada sama sekali. Ada nggak yang bisa abang mention sih kok yang mungkin berpotensi ke depannya? Apa kayak abang-abang semiotika gitu? Ya, kalau yang paling berpotensi itu ada dua. Sejauh ini tuh ada dua, Santonas, Bang Santo. Bang Santo, sama Semiotika. Tapi masih ada sekitar 10 band lagi yang memang benar-benar berpotensi, cuman ya masih harus sama-sama ngulik lah gitu. Mungkin ada kayak Fulan Vehan, masih banyak lah, ada sekitar 10 lebih. Alhamdulillah juga regenerasi sekarang makin banyak. Kayak misalnya agak Bandanera, mereka ngisi juga dah. Ada beberapa, Ada ya? ada beberapa. Jadi itu memang Ngasih panggung juga kan? ngasih panggung juga lah ke kawan-kawan, yang dimana tuh kawan-kawan tuh ngerasain bisa satu panggung dengan artis, dengan musisi nasional. Itu. Tapi maksudnya tuh kan kalau ketika band-band tuh kayak minimal mereka interaksi sama band-band besar, pasti ada rasa minder kah? Oh, enggak. Nggak. Jadi itulah yang sebenarnya diajarkan oleh semiotika dari 2015. Bagaimana cara agar kita dapat bersosialisasi ke siapapun itu. Nah itu dia. Baik itu ke artis, baik itu ke selebgram, baik itu ke influencer ataupun motivator, itu semua ketika kita ada momen untuk bisa bersosialisasi, maka bersosialisasilah gitu. Iya. Karena ya sebenarnya itulah yang ngebangun satu hal itu akan gede gitu. Iya betul. Siapapun yang ngerantau atas nama Jambi ya pulang bawa nama Jambi juga gede gitu. Balik lagi itu ke situ sih, baik itu musisi ataupun itu. Ya kota kelahiran mau kau dimanapun, mau kau di Amerika, mau di ke London, tetap yang kau rindukan tetap Jambi. Iya identitasnya itu. Karena kita lahir di sini. Kayak ya sebenarnya bukan tugas kami untuk mempromosikan Jambi. Sebenarnya itu tugas pemerintah. Iya. Tapi kita membantu Tapi kita pemerintah. membantu pemerintah. Setidaknya dikit dan Betul. baru sadar aku komunitas tuh se-powerful ini tuh apa? Maksudnya kayak anjing aku punya relasi pasti kan. Pasti, Cuma itu kayak- salah satu lah ada. Atau hal yang kayak baru kau sadarin sekarang tuh, gini ya gitu. Pada akhirnya menurut aku banyak hal yang belum kita tahu lah. Ketika kita masuk ke komunitas itu, atau kita bergabung, atau kita berteman sama orang-orang di dalam komunitas itu, lumayan ngebuka pikiran kita lah. Ada ilmu baru. Ada ilmu baru gitu. Nah, dari mungkin yang kita fokusnya mungkin di satu komunitas gitu ya. Tapi ketika kita gabung sama komunitas ini, oh kita jadi tahu akan hal ini gitu. Nah. Ya pun juga misalnya ya, kalau aku misalnya anggaplah skena film ya. Aku join ke komunitas motor. Berarti kan aku bisa gandeng orang-orang motor buat jadi aktor. Benar, buat setuju aku. pinjam motor. Setuju aku gitu kan. Jadi antar Kolektif. komunitas pun kolektifnya tadi kita bisa bareng-barengan. Iya. Mau itu sepeda, motor, film, terus ada foto, ya kan? Musik, di bidang olahraga segala macam lah. Itu tuh bisa kita jalani sama-sama lah gitu nah. Untuk ngidupin si komunitasnya tadi. Aku tuh bisa bilang kau tuh representasi abang-abang komunitas. Oh, dah. Udah lah. Dah dong. Udah. Dah. Anjing. Paso ini menarik. Assalamualaikum. Haji. Baik. Bentar, kayak Mamaku salah. terserang stroke setengah badan sejak 5 tahun lalu. Emak kehilangan kemampuan untuk berjalan, menyusahkannya untuk berbicara, memudarkan rasa pedulinya terhadap sekitar. Lalu membangkitkan trauma ketika anak laki-lakinya meninggal tahun 2010 lalu. Merasa dirinya gagal, merasa dirinya sudah tidak ada gunanya, marah pada dirinya sendiri. Namun, lantas, kenapa aku menceritakan ini? Aku, 5 tahun lalu, bocah umur 18 tahun yang baru mau dewasa. Dan seharusnya di bawah perhatian orang tua. Aku merasa kehilangan setengah itu.
Emakku ada, namun ia enggan untuk diajak ngobrol panjang. Setelah mama sakit kan banyak yang berubah. Pikir mak berubah. Iya. Trauma mama ada. Waktu pertama kali mama sakit tuh, mama merasa apa? Maksudnya kayak Apa aku curiga? apa? Atau kehilangan? Kehilangan galaunya. Ya. Mama merasa gagal gitu ya. Masa ngapo Kecewa lah aja. Kecewa karena Aku bisa apa-apa. kami nak curhat lah, kami kan baru besar kan ini kan. Dari tempat cerita dulu tuh. Kayak kawan-kawan dekat sama mamanya kan. Kami dekat sama bapak ini baru 2 tahun nih lah. Ini dia. Iri lah rasanya mam. Orang bisa cerita sama mamanya kan. Awak lagi nak curhat, kami dekat cewek misalnya kan. Mak, kami ada dekat sama cewek gitu. Mama tidur siang. Malam bangun, kembali. Mama pengen anaknya mama ini kayak mana? Mak? Ataupun Saya buka lapangan kerja. lapangan kerja, buka usaha gitu kan. Terus ya paling tidak merugikan orang lain. Nanti kamu kali usul saya buka lapangan kerja. Ya. Apa harus banyak? Kami kan karena mama sakit nih mak, itulah yang ngebentuk kami jadi dewasa, kami jadi punya pikiran yang luas ya kan. Jadi banyak karena ada masalah tadi kan. Jadi Bagus. Masa doa kau. iya. Hari terbaik ya kata. Mm-mm. Cuma pengen jalan. Pengen jalan-jalan. Doa dan anak. Tuh pengen rias pengantin lagi. Nggak lagi, capek. Ini gak mau makan lagi ya. Mau makan lagi, pengen jualan Jadi lagi. kalau kayak Buka di sinilah. kada makan lontong lagi. Lontong pagi. Oh, buka toko Sarapan. pagi sarapan. Masih pengen. Pagi sarapan malam. Ya. Itu ada. Malam. Buka bersama di? Oh, bapak situ juga ya? Iya. Udah deh. Secara psikologis dan juga medis, orang yang terkena stroke memang terjadi kerusakan pada otak dan merubah cara kerja sistem saraf yang mengatur emosi sehingga menjadi labil. Sebab lainnya karena depresi. Dulu aku tuh paling deket sama mama emang. Ya ngobrolnya sama emak gitu. Oh iya, Tapi belakangan ini jadi dekat ke bapak karena kondisi emak yang begini sekarang. Namun ada satu cara ketika aku ingin ngobrol sama mama tuh, yaitu melalui lagu. Ya, lagu. Ketika lagu-lagu ini mengingatkan emak masa mudanya. Ketika lagu-lagu ini mengingatkan masa emak berdua sama bapak setelah baru menikah. Emak mulai mengangut-ngangut pelan. Seakan sakitnya hilang. Senyumnya semeringah. Lupa badannya setengah tak bisa digerakkan. Ini yang aku bilang. Ketika ada satu hobi yang sama, ada satu lagu yang kita tahu bersama, ada memori dan nasib yang sama, maka keadaan bagaimanapun kita akan tetap bersatu dari jalur yang berbeda, menjadi jalan yang satu.